dalam konteks Pak mencari arah baru, reformasi apa yang saat ini tengah dikembangkan untuk bisa meningkatkan efektivitas tata kelola ekonomi daerah? Kita baru menandatangani kesepakatan dengan Kementerian Ekonomi Kreatif dan juga sekarang sedang intens koordinasi dengan Bappenas untuk fokus kepada upaya-upaya secara strategis dan taktis meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Jadi sudah ada mekanisme pengendalian inflasi, ada tim pengendali inflasi daerah. Nah sekarang harus actionnya untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi sekarang ini sedang kita rumuskan bagaimana setiap daerah itu paham gimana caranya ikut menyumbang kepada target 8% pertumbuhan ekonomi dari nasional. Daerah itu nyumbang berapa? Targetnya lewat sektor apa? Potensinya di mana? Begitu. Dan harus dilibatkan siapa saja. Kebutuhannya apa? Nah kita sekarang sedang fokus di situ. Jadi kita optimis kalau sinergi ini berjalan, maka akan menyumbang secara strategis terhadap target pertumbuhan ekonomi 8% dari pemerintah pusat. Bentuknya apa Pak? Bentuk kolaborasi ini apa dengan ekonomi kreatif? Selain program, ada program nyatakah ke lapangan atau seperti apa? Yang penting kan melakukan analisis secara presisi potensi daerahnya di mana, jangan salah. Ya, kalau misalnya potensi sumber daya alamnya bagus, ya kenapa nggak ke situ, ya kan? Atau nggak punya sumber daya alam, tetapi ada hal lain, misalnya ya pariwisatanya atau pendidikannya atau sektor-sektor, maka kita akan geser ke sana, gitu. Jasanya misalnya, lain-lain. Gitu. Apa Pak? Kita kan juga tahu ya ada beberapa daerah yang misalkan memiliki fokus pangan, tambang. Ini ada nggak sih Pak program-program khusus yang disiapkan untuk daerah-daerah ya, sebetulnya spesifik ini? Bappenas sudah punya pemetaan itu. Dan daerah sudah tentu ada juga. Kan mereka merencanakan rencana pembangunan jangka menengah daerah, RPJMD. Mereka punya pasti. Tinggal data ini kan kita sinkronkan. Kalau nggak nyambung, ya berarti nggak sinergi. Inilah tugas pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri. Ada data dari Bappenas, ada data dari daerah, Bapperida, dan tinggal ini dikawinkan untuk kemudian kita coba sinergikan dengan kementerian yang lain begitu. Berbicara tentang kolaborasi, bentuk kolaborasi apa juga Pak yang sedang dilakukan oleh Kemendagri bersama dengan pemerintah daerah, bersama dengan investor, bersama dengan pengusaha untuk bisa memajukan ekonomi daerah? Sekarang ini kita fokus kepada aglomerasi ya. Pak Menteri menugaskan ya berbagi tugas dengan para eselon 1 dan saya untuk fokus kepada beberapa titik aglomerasi sebagai sentra-sentra pertumbuhan. Kan ada dulu waktu COVID kita familiar dengan istilah aglomerasi. Nah sekarang juga kita akan fokus ke sana, aglomerasi Bandung dan sekitarnya, aglomerasi Malang dan sekitarnya, Surabaya dan sekitarnya, Sulawesi Selatan, itu ada Makassar dan sekitarnya. Nah disitulah itu bisa disinergikan ya. Jadi kalau profesi kan terlalu besar, tapi kalau aglomerasi itu lebih fokus, lebih mengerucut lagi. Jadi rasanya sekarang model-model seperti itu juga yang sekarang sedang dikembangkan. Fokusnya itu berarti per sektor Pak atau per investor memilih sendiri per wilayah. Per dari wilayah itu kemudian dilihat potensinya apa. Apa yang bisa digenjot di situ, transportasinya kah, kemudian pariwisatanya kah misalnya. Apalagi Pak, ini kan udah tengah tahun 2025, apalagi yang mau ditingkatkan lagi berbicara tentang pertumbuhan ekonomi daerah sampai dengan akhir tahun 2025. Ya kalau sekarang kita mengkoordinasikan pembentukan koperasi desa ya, karena menurut kita ini salah satu manifestasi keberpihakan pemerintah terhadap perekonomian rakyat gitu. Jadi kalau koperasi desa ini berjalan, maka uang berputar di daerah itu akan lebih kencang lagi. Ini akan langsung satu ya mengurangi arus urbanisasi karena desa menjadi sentra ekonomi baru. Kedua mendorong untuk meningkatkan perputaran uang di daerah gitu. Dan ketiga memutus mata rantai yang terlalu panjang ya, supply atau distribusi dari pusat ke daerah. Untuk misalnya bahan pokok, minyak, gas dan lain-lain. Dan ini yang sekarang sedang kita koordinasikan bersama banyak sekali kementerian dan BUMN. Dan targetnya adalah di 19 Juli nanti
Presiden akan meresmikan 80.000 koperasi desa seluruh Indonesia. Oke. Dan mungkin ada 80 mock-up-nya. Nah, mock-up ini artinya yang sudah berjalan dengan dibantu oleh BUMN-BUMN. Dipasok minyak, dipasok beras, dipasok LPG, ya, untuk kemudian bisa berjalan unit usahanya di koperasi itu. Apa main role-nya Pak dari si koperasi ini dan kaitannya dengan Targetnya adalah pertumbuhan ekonomi di desa-desa, perputaran uang di desa-desa, kebutuhan dasar di desa-desa, dan tadi ujung-ujungnya adalah menyumbang pada pertumbuhan ekonomi. Kalau berbicara tentang perkembangan daerah, ini banyak yang bilang ingin sekali ada banyak Jakarta-Jakarta yang lain. Bapak sepakat dengan statement itu atau sebenarnya nggak bisa, Pak? Nggak tepat kalau dibilang Jakarta ada Jakarta lainnya. Lebih kepada mengembangkan potensi lokal yang ada sesuai dengan karakteristiknya dan potensinya. Oke, jadi nggak mungkin ada Jakarta-Jakarta yang bisa, lain. Bisa berbeda, bisa kawasan itu fokus kepada misalnya ya, kepada green energy misalnya, atau fokusnya kepada UMKM, ya bisa berbeda-beda. Nggak harus semuanya menjadi semetropolitan Jakarta. Nggak harus semuanya menjadi urban, begitu menjadi ya urban. Pak ya? Ya betul.